Terkait bantuan siswa miskin, dari informasi yang ada di lapangan, ini prosedurnya kan harusnya pakai e-money. Ya betul. Kalau mungkin bisa lebih diperjelas Pak Yo, ini anggarannya itu sebetulnya anggaran tahun berapa? Anggaran ini adalah anggaran tahun 2021 untuk bantuan siswa miskin itu 18 miliar, 4 berapa gitu. Terus untuk kelas 1 SD 600.000 per siswa untuk siswa miskin. Terus SMP 750.000. Kemudian untuk kelas 3, 4, 5, 6 itu adalah 150.000 per siswa. Untuk kelas 9 itu adalah 250.000 dan melalui kartu pelajar pintar yang akan menjadi e-money. Nah, kemudian ini kebetulan saya dapat kiriman sampel. Saya bukan mempermasalahkan harganya ya di sini. Ternyata ini di beberapa SMP ini dibagikan tanpa e-money. Kemudian akhirnya saya hitung kan, Iya. yang diserahkan mereka tanpa lewat e-money ini. Nah, ini saya hitung tas 75, terus ini tas sepatu 120, ini 160, kemudian biru putihnya ini 145, kemudian hasduk 13.000. Nah, ini saya jumlah kok 513. Padahal jumlahnya seharusnya kan 750. Iya. Berarti sisanya di mana kalau tidak lewat e-money? Berarti sisa berapa Mbak Yo itu? 750 dikurangi 513 berapa coba? Saya kalau matematika 0 Mas ya. Nah, ini kan aneh. 750 dikurangi 513 ya. 750 dikurangi 513. Loh, kok banyak sekali? Berapa Masa Mbak? sih? Masa masih 237 sisanya? Bisa loh Pak. Itu Loh, berarti ini terkait cuma harga, satu kasus anak loh ya. harga berarti yang jenengan hitung tadi itu kan masih harga yang sudah ditentukan oleh dinas bahwa Betul, ini. harga per barang Per seperti itu. itemnya. Dan ini sudah diserahkan, ini berjumlah 513 hanya. Kalau Pakai melihat dari kualitas dari barang yang datang, pasaran bisa dikategorikan lebih rendah atau mungkin sama atau seperti apa ini? Kalau masalah harga, kebetulan saya ini tiap belanja yang belanja istriku ya Mas. Jadi aku nggak patio mudeng. Cuman yang tak mudengi itu selisih dan mekanisme ini loh. Ini kok aneh. Padahal pada PKTP dan yang lainnya itu jelas sekali bahwa jawaban dinas ya. Ya. Ini lewat e-money. Nah, kalau tidak lewat e-money dan langsung dibagikan pada siswa miskin, ya hasilnya seperti ini. Ketika kita hitung berdasarkan harga mereka saja, itu ada selisih. Terus susuke sapa sing numpuk niki, Mas? Itu tiap anak loh ya. Nggak mesti kan, mungkin bisa saja ada yang sisa 50.000 atau 20.000. Tapi untuk berapa puluh anak ini sisa. Terus ini yang mengumpulkan siapa? Kembali kepada Dan pemantauannya itu bagaimana? Nah, ini belum anu ya. Saya cuman ini mumpung pas sampean anu, saya punya unek-unek. Saya punya unek-unek yang diserahkan pada kami, pada PSM Lidra, ini hanya global, Mas. Tidak detailnya, jadi jumlah global. Sekarang saya tanya, ketika hanya berjumlah global, termasuk saya dengar dari DPRD pun ketika giring dengan mereka hanya menerima jumlah global. Siapa yang menjamin dari jumlah global tersebut itu akan diproduksi dan diberikan semua? Dikarenakan sekarang ketika tidak ada
penerima yang detail by name by address itu bagaimana ngeceknya. Dan yang saya herankan, ini bagaimana inspektorat ini juga tahun 2021 tapi baru Maret pertengahan mulai dibagikan. Ini tahun anggaran 2021 loh ya. Dan jumlahnya besar sekali. Makanya banyak sekali yang permasalahan-permasalahan yang sebenarnya ingin kami tanyakan, tapi berhubung ketika mengajukan hearing malah oleh anggota DPRD ditolak, ya udah, berarti memang ada indikasi ini kok berjamaah, karena melihat fenomena-fenomena seperti ini pasti kebocoran anggaran ini jumlahnya besar sekali, indikasinya kuat sekali. Maksudnya berjamaah apa ada sistem apa yang dikatakan sebuah kong kali kong gitu? Nah gimana toh Mas, DPRD itu aja loh, ketika kita minta untuk hearing, ya, padahal di situ kan dia wewenangnya salah satunya adalah pengawasan selain legislasi dan penganggaran. Itu ditolak, itu yang nggak masuk akal bagi kita kan. Malah justru kan kita membantu tugas mereka karena mereka ikut menganggarkan kan ini. Oh. Itu loh. Saya tanya sekali lagi, itu anggaran tahun 2021 Iya. diberikan Maret 2022. Itu hanya beberapa sekolah masih yang jalan. Itu anggaran itu turun kira-kira tahu enggak kepastiannya bulan berapa di tahun 2021 itu? Terus kok bisa dikasihkan pada bulan Maret tahun 2022? Inilah sebenarnya yang harus dibuka. Bener, makanya kami mengajukan hearing dan ditolak itu karena mereka ya ada kemungkinan takut ya. Ketika kita tanya itu cair bulan berapa, masalahnya 18,4 berapa M. Iku lek di depositokno ya gede banget Mas. Aku iso rabi papat itu. Kembali kepada KPP, Pak ya. Mungkin bisa lebih berjelas, Pak. KPP atau Kartu Pelajar Pintar itu dalam prosedurnya memangkah harus ada, dan peruntukannya itu sebetulnya sepenting apa? Gini, kalau Kartu Pelajar Pintar itu kan sebagai e-money itu bisa dikatakan lebih penting. Karena ini kan era digitalisasi ya. Nah, makanya yang saya herankan ketika sudah direncanakan dan dilaporkan pada Dewan bahwa ini menggunakan e-money, tapi kenyataannya ternyata dibagikan manual oleh pihak sekolah, hanya dibagikan sesuai yang mereka minta dan ternyata nilainya jauh lebih kecil. Ini ada apa? Nah,